Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Learning Channel Center. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan. Nah, hal ini adalah sangat lumrah dalam dunia kerja, bahwa seseorang itu masuk kerja tidak mesti di bulan Januari atau tidak mesti di awal tahun. Orang masuk kerja itu bisa di pertengahan tahun, sehingga perhitungan PPh pasal 21-nya itu ada perlakuan khusus, karena perhitungannya adalah tidak penuh setahun. Baik, kita langsung ke case-nya saja. John bekerja pada PT Putra Putri sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2019. John menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp17.500.000 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000. Perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan September 2019 dalam hal John hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah, nanti kita hitung. Yang perlu kita ketahui adalah John ini bekerja sejak 1 September 2019, yang artinya John ini bekerja pada PT Putra Putri ini hanya September, Oktober, November, Desember, yaitu 4 bulan saja. Kemudian John menikah tetapi belum punya anak. Ini terkait dengan PTKP-nya nanti. Berarti kalau John itu menikah belum mempunyai anak, maka statusnya adalah K0. Gajinya adalah 17,5 juta, iuran pensiunnya adalah 150.000. Maka kita akan hitung PPh pasal 21-nya untuk bulan September 2019. Yang pertama adalah kita ketahui dulu, yaitu Mr. John ini adalah statusnya K0, kawin dengan belum mempunyai anak atau tidak mempunyai tanggungan. Kemudian gaji sebulannya adalah Rp17.500.000. Nah, pengurangan, kita masuk pada pengurangan. Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dikali dengan gaji sebulan Rp17.500.000 adalah Rp875.000. Tapi ketentuannya itu adalah maksimum diperkenankan Rp500.000 per bulan. Maka biaya jabatan yang diakui adalah Rp500.000. Oke, kita lanjutkan. Kita kasih warna dulu ya, warna merah. Kemudian komponen pengurangan yang kedua adalah iuran dana pensiun, yaitu Rp150.000. Ini yang dibayarkan John. Maka jumlah pengurangnya adalah Rp650.000, yaitu biaya jabatan Rp500.000 ditambah dengan iuran dana pensiun Rp150.000. Nah, oke, sekarang sudah diketahui pengurangnya. Kemudian penghasilan neto sebulan.
Penghasilan neto sebulan ini adalah gaji sebulan dikurangi dengan jumlah pengurang. Kemudian penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Itu 4, ini artinya adalah 4 bulan, yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember, dikali dengan penghasilan neto sebulan, yaitu Rp16.850.000 adalah Rp67.400.000. Ini adalah penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Kenapa disetahunkan? Karena untuk perhitungan PPh pasal 21 itu harus disetahunkan, sedangkan John ini baru bekerja mulai dengan September 2019. Maka untuk perhitungannya harus disetahunkan. Kemudian penghasilan neto setahun atau disetahunkan sudah ketemu. Kemudian masuk pada PTKP setahun. Nah, PTKP setahun ini John itu adalah K0. Maka WP sendiri adalah John sendiri adalah 54 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan tambahan karena menikah atau kawin adalah 4.500.000 rupiah. Nanti apabila ada tambahan lagi bisa dimasukkan, yaitu tanggungan 1, tanggungan 2, dan tanggungan 3. Artinya tanggungan ini tidak mesti anak ya, bisa orang tua atau bisa mertua atau anak angkat yang sudah disahkan. Maka PTKP setahunnya adalah adalah 58.500.000, yaitu berasal dari PTKP WP sendiri ditambah dengan karena menikah. Itu adalah PTKP setahun dengan status K0. Kemudian sudah kita ketahui PTKP-nya, kita masuk pada penghasilan kena pajak setahun, yaitu penghasilan neto setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP atas nama John yang statusnya adalah K0, sehingga perhitungannya adalah penghasilan neto setahun atau disetahunkan Rp67.400.000 dikurangi dengan PTKP setahun, yaitu Rp58.500.000, sehingga PPh pasal 21 terutangnya penghasilan kena pajak setahunnya adalah Rp8.900.000. Itu. Nah, sekarang kita akan mencari PPh pasal 21 terhutang. PPh pasal 21 terhutang adalah 5% dikali dengan penghasilan kena pajak setahun, yaitu temunya adalah 445.000. Nah, di sini ada tarif-tarif lagi nanti apabila penghasilan kena pajaknya lebih dari 50 juta. Karena PKP atau penghasilan kena pajaknya itu tidak melebihi dari 50 juta, maka langsung dikalikan dengan 5%. Itu hasilnya adalah 5% dikali 8.900.000, yaitu Rp445.000. Nah,
Oke, penghasilan PPh pasal 2 satu terutangnya adalah Rp445.000. Kemudian kita dalam soal tersebut mencari PPh pasal 21 bulan September. Sehingga Rp445.000 dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena bulannya adalah bulan John bekerja itu adalah dari bulan September, sehingga pembagiannya itu September, Oktober, November, Desember. Nah, Rp445.000 ini adalah pajak terutang dari September, Oktober, November, Desember, itu perhitungannya. Sehingga untuk PPh pasal 21 bulan September itu PPh pasal 21 terutang setahun atau 4 bulan dibagi dengan 4, yaitu Rp445.000 dibagi dengan 4, ketemunya adalah Rp111.250. Ini adalah perhitungan PPh pasal 21 bulan September atas John yang bekerja mulai dengan bulan September atau mulai bekerja di pertengahan tahun. Yang perlu diperhatikan catatannya adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5%. 5% ya, kali gaji sebulan. Atau kalau ada komponen tunjangan dan sebagainya adalah kali penghasilan bruto. Nah, itu kadang 5% dikalikan dengan gaji sebulan itu melebihi dari angka 500.000. Seperti contoh yang John ini. Gajinya kan 17.500.000 dikalikan 5% berarti 875.000. Sedangkan ketentuannya adalah maksimum diperkenankan adalah 500.000 per bulan. Sehingga apabila 5%-nya dari gaji sebulan itu melebihi 500.000, maka yang digunakan sebagai biaya jabatan adalah 500.000. Kemudian PTKP. Nah, PTKP juga perlu diperhatikan. Tadi ini adalah biaya jabatan. Terus ini adalah PTKP. PTKP juga perlu diperhatikan. Kenapa PTKP perlu diperhatikan? Karena kadang begini, ada soal yang Pak John anaknya 4 umpama, kawin dengan mempunyai anak 4. Ada beberapa yang langsung 4-4-nya dimasukkan sebagai tanggungan atas Pak John, bahwa Pak John kasusnya. Padahal tanggungan itu maksimal adalah 3. Walaupun anaknya 4, orang tuanya masih hidup dan perlu ditanggung, maka yang diperkenan adalah hanya 3. Kalau anaknya udah 3 ya sudah ditanggungnya 3. Tuh, maksimal 3, tidak boleh 4. Tidak boleh lebih dari 3, harus hanya 3. WP sendiri kalau kawin ya tambah nikahnya, tambah kawinnya, ditambah tanggungan 3. Kemudian adalah ini, tarif. Nah, tarif ini apabila penghasilan kena pajaknya itu tidak lebih dari 50 juta, maka bisa langsung dikalikan 5%. Apabila PKP atau penghasilan kena pajaknya itu lebih dari 50 juta, umpama contohnya 60 juta, maka yang 50 juta dikalikan dengan 5%, yang 10 jutanya dikali dengan 15%. Begitu ya. Sudah jelas semua ya? Baik. Untuk kasus ini,
Maka PPh pasal 21 bulan September adalah 111.250. John dipotong pada bulan pada bulan September 2019 itu adalah 111.250. Demikian perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai baru mulai bekerja pada tahun berjalan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.